Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Wizzel ID. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial membuat database. Nah, pertama-tama kita ke exam control, kita start Apache dan juga MySQL-nya. Nah, ini tadi saya sudah start, jadi ini saya start lagi. Nah, kalau sudah, kita kembali ke SQL Yoke, lalu klik file, lalu connect. Nah, ini sudah masuk ke ini, kita langsung saja kita create. Kalau teman-teman benar, maka ini biru tulisannya. Nah, ini saya buat DB perpustakaan. Kenapa saya tidak menggunakan underscore? Karena saya sudah memiliki file database bernama DB underscore perpustakaan. Jadi saya bikin DB perpustakaan biar tidak sama. Lalu kita execute. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, one queries execute, 1 sukses, 0 error dan 0 peringatan. Setelah kita membuat database perpustakaannya, kita refresh. Nah, kalau sudah di refresh, nah ini kita selanjutnya akan membuat tabel menggunakan query dulu. Nah, caranya create table TBL buku. Ini teman-teman terserah ya mau menamai apa, tapi kalau saya TBL buku, lalu buka kurung, ntar diisi. Nah, mau diisi apa aja tabelnya? Nah, ini ada ID buku, tipe datanya integer, lalu buka kurung, 10, lengthnya 10, not null. Not null ini adalah kalau wajib untuk diisi gitu ya. Lalu selanjutnya ada judul buku, tipenya varchar, maksimal karakternya 255 karakter, lalu not null kembali. Lalu enter lagi. Selanjutnya ada pengarang, tipe datanya varchar ya pengarang ini. Lalu selanjutnya penerbit, tipe datanya juga varchar. Nah, ini samain saja ya teman-teman, ini lengthnya samain. Lalu selanjutnya tahun terbit. Nah, tahun terbit ini saya menggunakan char karena tahun sudah pasti 4 karakter ya teman-teman. Lalu not null. Dan yang terakhir saya mau menambahkan jumlah halaman. Nah, jumlah halaman ini saya menggunakan integer dengan maksimal 5 karakter, karena mungkin ada judul halaman yang 5 ya, misal 10.000 halaman gitu ya, buset. Nah, ini sudah teman-teman. Lalu selanjutnya kita tambahkan ini ya, not null di jumlah halamannya. Maaf ya teman-teman, di sini berisik ya di rumah. Semoga ini bisa membantu. Selanjutnya ada primary key ya. Primary key-nya ini apa yang unik? Nah, yang unik adalah ID buku yang tidak ada yang menyamai. Kalau ID buku kita execute. Nah, ternyata ini error guys. Kenapa kok error? Nah, ternyata ID buku lupa dikasih kurung. Nah, kalau sudah begini, sudah sukses, kita sudah berhasil membuat tabel dengan menggunakan query. Nah, kalau kita tadi sudah membuat tabel buku lewat query, selanjutnya kita akan membuat tabel karyawan. Kita create tabel karyawan. Nah, ini nama tabelnya ya, saya isi tabel karyawan, lalu kurang buka, enter, lalu ID karyawan. ID karyawan, tipe datanya integer, lalu lengthnya 10. Selanjutnya ada nama karyawan. Nah, nama karyawan ini tipe datanya varchar dan lengthnya 255, samain kayak yang tadi. Enter.
Lalu primary key. Nah, yang unik apa? Yang unik di sini ya ID karyawan, karena tidak ada yang menyamai ID karyawan ini. Karyawan dikasih kurung. Nah, ini ada yang kelupaan ini. Apa yang lupa? Not nolnya. Not nolnya jangan lupa ya teman-teman. Nah, ini not nolnya diisi dulu, ketik. Lalu selanjutnya kurung tutup di bagian akhir dan execute. Oke. Kalau udah execute, nah ini one success ya teman-teman, one success, no error, no warning. Selanjutnya kita refresh. Nah, ini di DP perpustakaan kita lihat ya, sudah ada tabel buku dan juga tabel karyawan. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan tools. Nah, menggunakan tools dari SQLioc-nya. Nah, cara membuat toolsnya gimana? Caranya itu DP perpustakaan, itu diklik kanan, lalu nanti akan ada menu create tabel. Nah, saya heran kenapa di recordan ini tuh nggak muncul gitu yang tab-tab itu, tapi enggak apa-apa ya teman-teman. Nah, ini kita isi nama tabel buku, ID buku, lalu juga judul buku, selanjutnya pengarang, lalu penerbit, dan juga tahun terbit. Lalu yang terakhir ada jumlah halaman. Maaf ya teman-teman, ini sedikit nge-lag juga. Nah, setelah itu kita isi tipe datanya, samain seperti yang tadi, seperti yang pakai query tadi, pakai integer, lalu judul buku ini pakai varchar, pengarang juga varchar, penerbit juga varchar, dan tahun terbit nanti saya isi dengan char. Char ini adalah ya maksimal ya, tahun terbit ini kan ya maksimal nanti berapa gitu ya, maksimal minimal sama ya. Kalau char itu kan kalau ditentukan 4 ya 4 gitu. Nah, ini varcharnya diisi dulu, lalu charnya ini saya isi 4 karena tahun itu ada 4 ya karakternya. Lalu selanjutnya jumlah halaman, ini maksimal 5 gitulah ya jumlah halaman. Kayak ada buku yang halamannya tuh sampai 10.000 gitu ya, saya nggak kebayang sih buku 10.000 itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita save. Belum kita save ya, kita not nolnya dulu, not nolnya dicentang-centang semuanya. Nah, selanjutnya kita save. Nah, ini juga, nah teman-teman, kalau di save ini muncul seperti ini itu kenapa? Nah, kalau di save muncul seperti itu, error seperti itu, nah tandanya apa? Tabelnya itu namanya sama. Yang di tabel buku tadi kan namanya tabel buku. Nah, ini tadi sudah saya ganti jadi tabel buku gitu ya. Jadi aman dan sukses. Nah, selanjutnya kalau kita sudah membuat tabel-tabel tadi ya, yang selanjutnya kita bikin tabel karyawan lewat tools SQLioc ini ya. Nah, ini namanya tadi sudah saya ganti jadi karyawan, N-nya double biar aman. Nah, kita isi-isi nih ya ID karyawan dan nama karyawan kayak tadi, integer dan varchar, lalu like-nya 10, terus yang ini 255. Nah, jangan lupa not-nya dicentang lalu save. Sukses. Nah, ini sudah terkumpul ya, ada tabel buku yang menggunakan query, lalu tabel buku yang menggunakan tools SQLioc, tabel karyawan yang menggunakan query, lalu tabel karyawan yang menggunakan SQLioc. Nah, kita nanti yang terakhir kita bikin tabel peminjam dengan menggunakan query dan juga tools SQL. Oke teman-teman, kalau kita tadi sudah membuat yang karyawan dan juga buku, selanjutnya kita membuat tabel
peminjam menggunakan query. Langsung saja kita create tabel. Nama tabelnya tabel peminjam, gini aja ya. Lalu kurung buka, isinya ada ID peminjam, tipe datanya integer, lainnya saya isi 10, lalu not nol, jangan lupa. Lalu selanjutnya ada nama peminjam, varchar 155 ya teman-teman, lalu not nol. Selanjutnya di peminjam, nama peminjam, varchar, dan selanjutnya ada level peminjam. Level peminjam ini saya nggak pakai varchar ya teman-teman, saya pakai enum karena biar kita nggak ngetik sendiri, nanti kita tinggal pilih. Di enum ini ada dosen dulu ya, dosen, tutup, koma, spasi, lalu mahasiswa. Ini ya, jangan lupa. Lalu kurung tutup, lalu primary, not nolnya. Oke. Lalu primary key. Primary key-nya dalam kurung ID peminjam. Berarti ini ya teman-teman, lalu kurung tutup. Kita coba execute. Nah, ini sudah one Keyrus execute, bang sukses, no error, no warningnya. Ini sudah jadi tabel peminjam menggunakan query. Nah, ini kita bikin tabel peminjam menggunakan tools yang ada di SQL Yoke. Kita langsung masukkan saja ini ya, ID peminjam, lalu nama peminjam, dan yang terakhir yaitu level peminjam. Nah, selanjutnya kita isi tipe datanya peminjam integer, lalu yang nama peminjam ini varchar. Nah, yang selanjutnya yang level peminjam ini saya isi enum. Nah, ini saya juga heran kenapa nggak ke record ya tabnya. Sebenarnya itu ada tampilan kayak kita masukin enum pilihannya seperti dosen dan juga mahasiswa. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, sudah langsung ke import ya teman-teman. Tapi sayang sekali tidak terekam. Nah, ini kita isi lengthnya 10, lalu ini sudah 5, lalu kita not nolnya kita centang-centang dan save. Oke, sudah sukses. Oke teman-teman, kita sudah membuat database perpustakaan menggunakan query dan juga menggunakan tools yang ada di SQL Yoke nih teman-teman. Sekian dari saya, Ayu Dawati. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau apapun. Semoga ini kita dapat bertemu lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Wiza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.